Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Sapitri, NPM 2018 020089, Prodi Agri Bisnis semester 6. Saya kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Amuntai atau STIPER Amuntai. Nah, video saya kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Metode Penelitian Sosial Ekonomi yang diampu oleh dosen Ibu Heldawati SPMP. Tugasnya adalah mereview jurnal milik orang lain dan membuat kembali jurnal dengan judul yang sama, namun tetap dengan isi yang berbeda pastinya. Dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Prodi Agri Bisnis di kampus STIPER Amuntai. Mata kuliah yang berhubungan dengan jurnal adalah akuntansi dan manajemen akuntansi. Judul jurnal yang saya ambil kali ini adalah analisis kinerja keuangan perusahaan kopi bubuk PD Ayam Ras Kota Jambi dengan metode Economic Follow Adapt. Studi kasus PD Ayam Ras Jalan Raden Wijaya nomor 01, Kebun Kopi Kelurahan Tehu, Kota Jambi. Nama jurnal Sosioekonomika Bisnis dengan volume 16 dan halaman 2 tahun 2013. Nama penulis Fitra Kebesa Metan, Saat Murdi dan Adlaida Malik. Lanjut ke latar belakang. Agroindustri memiliki sejumlah permasalahan kompleks yang harus diselesaikan, mulai dari pemasokan bahan baku, proses penciptaan nilai tambah hingga mendistribusikan produknya ke konsumen. Pasokan untuk produk pertanian yang diproses akan melibatkan beberapa pelaku, yaitu petani atau perkebunan, pengolah atau pabrik, dan konsumen. Beberapa perusahaan telah berhasil meningkatkan efisiensi produk serta kualitas produk dengan cara melakukan desain atau merancang ulang seluruh pasokannya. Kinerja keuangan perusahaan dapat diidentifikasikan sebagai hasil perusahaan secara keseluruhan dalam menggunakan sumber-sumber keuangan perusahaan yang dimilikinya secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan perusahaan. Kinerja perusahaan merupakan derajat kinerja atau prestasi perusahaan dalam rangka pencapaian tujuan dan pemaksimalan penggunaan sumber dayanya. Efektif dalam artian adalah kemampuan perusahaan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam visi dan misi perusahaan. Sedangkan efisien adalah berkaitan dengan pemakaian sumber daya yang ada dalam meminimalisasi input yang dipakai dalam pencapaian tingkat output yang diharapkan. Menurut Anthony dan kawan-kawan tahun 1992. Tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui faktor yang menyebabkan tingkat penjualan mengalami fluktuasi sehingga keuntungan juga berfluktuasi. Kedua, untuk mengetahui manfaat penerapan IVA terhadap peningkatan kinerja pada PD Ayam Ras Kota Jambi. Dan yang terakhir, ketiga, untuk melihat peningkatan kinerja manajemen pada perusahaan PD Ayam Ras melalui metode analisis keuangan menggunakan IVA. Metodologi penelitian. Penelitian ini adalah penelitian studi kasus, yaitu penelitian yang terperinci, mendalam, dan menyeluruh mengenai suatu objek selama periode waktu tertentu. Sumber data yang dikumpulkan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang dikumpulkan langsung dari pihak PD Ayam Ras Kota Jambi. Data yang dikumpulkan berupa identitas pemilik perusahaan, harga jual kopi, biaya produksi, jumlah produksi kopi dan biaya non-produksi, hingga
biaya administrasi umum maupun harga. Lanjut ke data sekunder. Data sekunder adalah pendukung yang diperoleh dari pihak luar industri. Data sekunder ini berupa laporan-laporan dari instansi terkait, literatur buku yang berkaitan dengan penelitian ini. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder seperti neraca keuangan, laporan rugi laba atau laba rugi, dan laporan perubahan modal PDA yang meras Kota Jambi tahun 2012 sampai tahun 2013. Metode analisis data yang digunakan untuk mengetahui faktor yang menyebabkan tingkat penjualan mengalami fluktuasi sehingga keuntungan juga berfluktuasi digunakan persamaan akuntansi berupa neraca dan laporan laba rugi. Selanjutnya, untuk mengetahui manfaat penerapan IVA terhadap peningkatan kinerja dapat dilihat dari besarnya nilai tambah yang diberikan. Maka akan tercermin pada peningkatan laba perusahaan digunakan analisis struktur modal, analisis biaya modal rata-rata tertimbang, analisis return of investment capital, and besarnya tingkat laba dari modal yang diinvestasikan. Hasil dan pembahasan penelitian. Yang pertama, analisis laporan keuangan bisa dilihat pada gambar di samping. Dan saya bisa lanjutkan untuk membahas. Berdasarkan neraca per 31 Desember tahun 2012, terlihat bahwa kas mengalami penurunan dengan selisih 1,11% dari kas tahun 2013. Sementara piutang pada tahun 2012 mengalami peningkatan dengan selisih 0,74% dari piutang tahun 2013. Dengan biaya perlengkapan meningkat pada tahun 2012 dengan selisih 0,57% dari perlengkapan tahun 2013. Di mana total aktiva mengalami peningkatan sebesar 1,03% pada tahun 2013. Peningkatan atau dengan biaya kendaraan yang juga mengalami peningkatan sebesar 1,05%. Jadi, total aktiva yang tercapai antara tahun 2012 sampai 2013 mengalami peningkatan sebesar 1,03%. Biaya utang pada tahun 2013 mengalami peningkatan sebesar 1,07%, dengan utang jasa mengalami penurunan sebesar 0,10%, di mana modal akhir mengalami peningkatan sebesar 1,11%. Sehingga total fasih pada tahun 2012 sampai 2013 juga mengalami peningkatan sebesar 1,03%. Lanjut ke tabel 2. Bisa dilihat pada gambar di samping. Berdasarkan laporan laba rugi per 31 Desember 2013, terlihat bahwa pendapatan mengalami peningkatan sebesar 2,18%. Dibandingkan pendapatan 2 tidak mengalami peningkatan. Pendapatan 3 mengalami peningkatan sebesar 1,14%, sehingga total pendapatan pada tahun 2013 mengalami peningkatan sebesar 1,17%. Sedangkan biaya gaji pada tahun 2013 tidak mengalami peningkatan. Begitu biaya listrik, sehingga total biaya tidak mengalami peningkatan, di mana laba bersih pada tahun 2013 mengalami peningkatan sebesar 1,11%. Kedua, analisis struktur modal bisa dilihat pada gambar tabel di samping. Dan ketiga, biaya modal rata-rata tertimbang,
Bisa dilihat pada gambar di samping. Keempat, analisis return of investment capital. Bisa dilihat pada gambar di samping. Nah, lanjut ke kesimpulan. Penyebab tingkat penjualan di PD Ayam Ras Kota Jambi mengalami fluktuasi sehingga keuntungan juga berfluktuasi adalah pengembalian return perusahaan yang berfluktuasi. Manfaat penerapan IVA terhadap peningkatan kinerja pada PD Ayam Ras Kota Jambi adalah manajemen dapat mengetahui sumber-sumber yang dapat dijadikan sumber pemasukan keuntungan perusahaan. Peningkatan kinerja manajemen pada perusahaan melalui metode analisis keuangan menggunakan IVA dapat diketahui bahwa rata-rata kinerja keuangan perusahaan dapat atau memiliki nampak bahwa kinerja keuangan perusahaan rata-rata per tahun sebesar mengalami sedikit peningkatan. Nah, sekian dari saya untuk penyampaian review jurnal dan untuk memenuhi tugas mata kuliah metode sosial ekonomi penelitian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.